Pernah nggak satu kalimat yang niatnya buat lucu justru berbalik jadi pelajaran hidup yang dalam? Satu candaan yang lahir dari panggung stand-up comedy tapi akhirnya menggema sampai ke tanah leluhur. Itulah yang kini dialami Pandji Pragiwaksono, komika yang sedang menghadapi badai besar bukan karena politik atau sensasi, tapi karena adat. 13 tahun lalu di sebuah panggung berjudul Mesak Kebangsaku, Pandji melontarkan materi komedi tentang adat pemakaman Toraja, Rambu Solo. Kala itu semua tertawa. Tapi siapa sangka tawa itu ternyata menyimpan luka yang baru disadari bertahun-tahun kemudian. Dalam materi lawasnya, Pandji menggambarkan tingginya biaya upacara pemakaman adat Toraja, hingga warga yang kurang mampu konon hanya bisa menyimpan jenazah di ruang tamu. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin, habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Ya, dan untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja, yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Kita lagi nonton Teletubbies gitu, ngeri pasti. Tuh, Tinggi Winky nakutin ya. Lompat-lompat, ada kuncirnya di atas. Takut gak sih? Iya kalau nonton TV. Gimana kalau misalnya lagi bertamu gitu? Pak J, ya masuk aja. Oke. Ya aduh. Gua nunggu di depan aja ya. Ini ada kakek lu kayaknya nih lagi bobo. Pucet ya kakek lu ya. Bagi sebagian orang itu sekadar satir sosial. Tapi bagi masyarakat Toraja itu menyentuh sesuatu yang sakral, bagian dari kehormatan dan keyakinan mereka terhadap dunia roh dan leluhur. Beberapa minggu terakhir, video lawas itu kembali viral di media sosial. Aliansi Pemuda Toraja pun bereaksi, mereka melaporkan Pandji ke Bareskrim Polri, menilai bahwa candaan tersebut sudah melampaui batas humor dan masuk ke ranah pelecehan budaya. Dalam laporan itu, Pandji dijerat dengan pasal-pasal terkait penghinaan terhadap golongan, Undang-Undang ITE, hingga UU Pemajuan Kebudayaan. Ridwan Abbas Mandaso, perwakilan aliansi, menegaskan bahwa pernyataan Pandji telah menyinggung martabat masyarakat Toraja. Mengatakan orang Toraja menyimpan jenazah di ruang tamu dan membuat rumah terasa horor, itu bentuk perendahan, katanya. Pandji pun tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi, untuk berdialog. Lewat percakapan itu, ia mengakui bahwa candaannya memang ignorant, tidak sensitif terhadap makna budaya yang dalam. Dalam unggahan Instagramnya, Pandji menulis, "Saya menyadari joke itu salah. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Toraja yang tersinggung dan merasa dilukai. Ia pun siap menjalani dua proses sekaligus hukum negara dan hukum adat." Karena bagi Pandji ini bukan lagi soal reputasi, tapi tentang tanggung jawab sebagai manusia yang pernah keliru. Namun cerita belum selesai. Di Toraja, Lembaga Adat Tongkonan Adat Sangtorayan atau TAST memutuskan untuk memberikan sanksi adat kepada Pandji. Bukan sekadar teguran, tapi bentuk pemulihan keseimbangan spiritual. Ketua TAST, Benyamin Rantealo, menyebut bahwa sanksi adat itu berupa 48 ekor kerbau dan 48 ekor babi, ditambah 2 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan adat dan pendidikan budaya. Dalam adat Toraja ini disebut prinsip Lolo Patuan, pengorbanan simbolis untuk menyeimbangkan kembali hubungan antara dunia manusia dan dunia arwah. Jika Pandji menunjukkan itikat baik, sanksi ini bisa dinegosiasikan. Tapi jika tidak, hukum adat punya konsekuensi yang jauh lebih berat. Sebuah pengingat bahwa di tanah Toraja, pelanggaran budaya bukan sekadar perkara hukum formal, melainkan persoalan spiritual dan kehormatan. Ritual Rambu Solo sendiri bukan hanya upacara pemakaman, tapi simbol penghormatan tertinggi bagi leluhur. Upacara bisa berlangsung berhari-hari, melibatkan musik, tarian, dan persembahan hewan ternak, bukan sekadar formalitas, tapi bahasa cinta antara yang hidup dan yang telah berpulang. Disitulah makna yang sering luput dipahami oleh orang luar. Di balik kemegahan dan biayanya, tersimpan filosofi tentang keseimbangan dan rasa hormat pada perjalanan jiwa.
Dari mikrofon panggung hingga tongkonan adat, kisah Panji jadi cermin bagi kita semua. Bahwa di era digital, satu potongan video lama bisa kembali mengguncang masa kini. Dan di tengah kebebasan berekspresi, ada batas tak tertulis rasa hormat terhadap budaya dan keyakinan orang lain. Panji sendiri bilang, yang penting bukan berhenti membicarakan SARA, tapi bagaimana membicarakannya tanpa merendahkan. Mungkin inilah pelajaran terpenting dari semua ini, bahwa humor bisa jadi jembatan, tapi juga bisa jadi jurang tergantung dari niat dan pemahaman kita. Dan di antara tawa dan adat, ada ruang untuk belajar bahwa menghargai budaya bukan soal sensitif atau tidak boleh bercanda, tapi tentang tahu kapan dan bagaimana menempatkan kata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa komedi sejati bukan yang membuat orang lain terluka, melainkan yang bisa membuat semua pihak merasa didengar dan dihargai. Karena kadang satu candaan bisa membuka mata lebih dalam dari 1000 pidato.